Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah sebelumnya kita merencanakan apa yang akan menjadi usaha. Hal selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah implementasi dari apa saja yang telah direncanakan. Kita tahu kemarin kita sudah merencanakan banyak hal mulai dari merencanakan produk apa yang kita pilih menjadi usaha kita, kemudian merencanakan dokumen usaha, kemudian merencanakan sumber daya usaha, hingga membuat sistem layanan usaha. Nah, sekarang kita harus mengimplementasikan dari rencana-rencana yang sudah dibuat tersebut. Meskipun ia tahu kalian sudah melakukan produksi, kalian menjualnya juga, bahkan sudah membuat laporan keuangan. Tapi penerapan produksi ini harus tetap dipelajari. Penerapan produksi sendiri merupakan implementasi dari perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, khususnya pada perencanaan produksi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai produksi sebuah produk. Pertama, harus mempersiapkan kebutuhan bahan baku. Ini juga meliputi dari mana kita mendapatkannya, harganya berapa, jumlahnya berapa, bagaimana memilih sulier, dan lain sebagainya terkait dengan bahan baku. Yang kedua adalah mempersiapkan bagan tahapan alur produksi. Kenapa kau harus tahu bagan alur tahapan? Karena biar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Kita harus mempunyai sop produksi barang yang runtut. Contoh kecil saja, kalau kita bikin mie instan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memasak air panas terlebih dahulu, baru setelah itu mie-nya dimasukkan. Tapi coba kalau kita balik. Mie-nya dulu kita masukkan ke panik, baru kita masukkan air, pasti hasilnya tidak sesuai, akan berbeda. Makanya bagan tahapan alur produksi harus ada. Kemudian menyiapkan juga segala SOP yang dibutuhkan. SOP ini penting agar ketika dalam bekerja punya standar, hasilnya juga akan sama terus. Ini juga termasuk SOP dalam menggunakan mesin agar keselamatan dalam menggunakan mesin terjaga, mesinnya pun terjaga. Yang keempat yaitu menyiapkan tenaga kerja. Tentunya menyiapkan tenaga kerja yang bisa membuat produk yang kita rencanakan. Tenaga kerja ini juga diri kita sendiri, dan yang kelima adalah menyiapkan perlengkapan produksi yang dibutuhkan. Ini juga di dalamnya termasuk menyiapkan kemasan yang kita butuhkan. Ini merupakan contoh-contohnya. Nah, setelah melakukan 5 tahap persiapan tadi, kita sudah bisa memulai usaha. Namun agar usaha semakin baik, kita harus melengkapi produksi dengan pelengkap-pelengkap yang lain. Di antaranya kemasan produk, perencanaan desain produk, dan perencanaan distribusi produk. Kemasan produk atau biasa disebut dengan packaging merupakan salah satu cara untuk mengenalkan identitas produk usaha kita kepada orang lain, calon konsumen. Ada beberapa manfaat dari kemasan produk antara lain. Yang pertama adalah kemasan produk digunakan untuk melindungi produk. Ini adalah fungsi utama produk. Makanya kita bisa lihat masing-masing produk punya kemasan sendiri-sendiri. Hal ini kaitannya dengan jenis produk itu sendiri. Tidak mungkin barang yang rawan pecah dikemas dengan plastik yang tipis. Ini akan beresiko tinggi barang akan pecah. Dan lain sebagainya. Yang kedua, kemasan sebagai daya tarik. Umumnya, dalam perusahaan yang sudah besar dalam membuat kemasan produk, perusahaan akan membuat riset terlebih dahulu mengenai warna, desain, ataupun pilihan hurufnya. Hal ini dilakukan agar kemasan memiliki daya tarik sehingga tingkat pemasaran produknya jauh lebih luas. Jika kita ingin produk yang dijual memiliki banyak peminat, maka kita harus menyiapkan desain kemasan yang tepat. Atau jika produk yang kita jual memiliki segmentasi pasar tertentu, desain kemasan ini juga harus diperhatikan. Sebagai contoh produk taro, hampir setiap tahun perusahaan yang memproduksi taro ini pasti mengubah desain kemasanannya, entah itu dari gambar atau warnanya. Warna dan gambarnya pasti kartun. Hal ini dilakukan karena produk taro mempunyai target pasar kebanyak adalah anak-anak yang suka ngemil, makanya desain, warna dan gambarnya harus yang menarik bagi anak-anak. Yang ketiga, kemasan digunakan sebagai identitas produk. Sebuah kemasan juga berperan penting dalam memberikan informasi produk, seperti merek, manfaat, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, alamat produksi, cara pembuatan, saran penyajian dan lain sebagainya.
Hal-hal tersebut dicantumkan agar konsumen memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk yang dijual. Yang keempat adalah mendukung keputusan berbelanja. Informasi-informasi yang termuat dalam kemasan akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Apalagi jika informasi tersebut sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Namun, informasi yang ada di kemasan juga jangan terlalu berlebihan. Hal ini karena jika berlebihan, pesan utama yang ingin disampaikan malah tidak akan tersampaikan. Sehingga kita harus memilih informasi apa saja yang harus terkandung di dalam kemasan. Yang terakhir adalah diferensiasi. Maksudnya adalah bahwa kemasan yang menarik dan berbeda dapat menjadi identitas atau pembeda produk kita dengan produk lainnya. Hal ini juga mempengaruhi minat pembeli. Ini merupakan contoh-contoh kemasan produk. Ada 3 jenis kemasan produk. Pertama adalah kemasan primer, adalah jenis kemasan yang bersinggungan langsung dengan produk yang berfungsi sebagai wadah dan pelindung produk. Yang kedua, kemasan sekunder, adalah kemasan yang berfungsi sebagai wadah dari sejumlah kemasan primer. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier. Ini merupakan kemasan yang berfungsi sebagai wadah dan pelindung bagi kemasan sekunder dalam pengiriman produk terutama untuk jarak jauh seperti ekspor ke pasar internasional. Contoh, produk permen, kemasan premiernya adalah plastik kecil yang langsung membungkus permen tersebut. Kemasan sekundernya adalah plastik besar yang menampung banyak permen. Dan kemasan tersiernya adalah karton-karton atau kardus-kardus yang isinya adalah permen yang telah dibungkas dengan kemasan sekunder. Hal yang penting lainnya yang harus disiapkan sebagai pelengkap produksi adalah merencanakan desain kemasan. Desain kemasan banyak menampilkan nilai budaya di pasar, supermarket, outlet penjualan grosir, atau departemen store, tempat orang-orang dengan latar belakang budaya dan nilai berkumpul. Desain kemasan harus mampu menarik perhatian konsumen dengan segera. Hal ini dicapai dengan menerapkan efek visual dan desain yang menarik target konsumen. Tujuan adanya desain produk yaitu untuk perkembangan produk baru, perluasan merek yang ada ke lini produk baru, atau reposisi merek barang atau jasa. Sebelum mendesain kemasan, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mendukung proses desain kemasan. 1. Siapakah konsumennya? 2. Di wilayah mana produk akan bersaing? 3. Pada harga berapa produk akan dijual? 4. Berapa biaya produksi yang dibutuhkan? 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pembuatan desain sampai penjualan? 6. Apa metode distribusi yang direncanakan? 7. Bagaimana penanganan produk agar tidak rusak? Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan pada desain kemasan. 1. Ketepatan kategori 2. Kesesuaian dengan produk yang dikemas. 3. Bahan baku yang berkualitas. 4. Berfungsi dengan baik, mudah dan aman dalam mengeluarkan isi. 5. Memperhatikan estetika. 6. Kecukupan informasi. 7. Daya tarik bagi konsumen. 8. Dan adanya inovasi. Nah, idealnya suatu desain harus dievaluasi secara berkala. Hal dilakukan untuk memastikan bahwa desain tersebut masih sesuai dengan permintaan pasar yang terus berubah. Desain kemasan akan mendorong kesuksesan pemasaran produk apabila hal-hal berikut terpenuhi. 1. Desain kemasan merefleksikan kualitas yang bagus dengan harga wajar, tidak terlalu mahal karena akan membuat harga produk juga ikut naik, juga tidak terlalu murah karena kaitannya dengan kualitas. 2. Isi produk dan pesan pemasaran ditampilkan dengan jelas dan langsung pada desain kemasan. 3. Desain kemasan tahan lama, baik selama penyimpanan, pemajangan, maupun penggunaan produk. 4. Elemen-elemen dalam desain kemasan teratur dan efektif, serta tidak tampak kotor atau usang di rak. 5. Desain kemasan sesuai dengan kategori produk. Harus sesuai dengan produknya, apalagi jika produk itu makanan, maka pemilihan desain harus sesuai dengan jenis makanannya. 6. Desain kemasan inovatif dan kompetitif. Saat ini banyak perusahaan berlomba-lomba menampilkan desain kemasan produk yang menarik, yang unik dan bagus. Maka jika kita tidak inovatif dan kreatif, usaha kita tidak akan dilirik konsumen.
Seperti yang bisa kalian lihat pada contoh-contoh berikut. Perencanaan khusus terakhir yang harus disiapkan sebagai pendukung produksi adalah perencanaan distribusi produk itu sendiri. Distribusi sendiri merupakan aktivitas memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir melalui saluran distribusi pada waktu yang tepat. Sedangkan perencanaan distribusi merupakan pembuatan keputusan sistematis yang berkaitan dengan pergerakan fisik dan transfer kepemilikan produk dari produsen ke konsumen. Terdapat 3 jenis distribusi yang bisa digunakan, yakni distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Yang pertama adalah distribusi langsung. Pada distribusi langsung, kegiatan pendistribusian dilakukan langsung oleh produsen ke konsumen tanpa adanya perantara. Contohnya, seorang pengrajin yang langsung menjual hasil kerajinannya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi ini dilaksanakan melalui saluran yang dimiliki oleh usaha atau produsen. Dalam hal ini, sebuah usaha memiliki divisi atau bagian khusus penjualan. Penjualan produk atau jasa yang dihasilkan sebuah usaha akan ditangani oleh bagian penjualan. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Aktivitas distribusi tidak langsung dijalankan oleh lembaga pemasaran di luar perusahaan produsen, seperti agen atau perusahaan retail. Pihak distributor tersebut akan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Contohnya, penjual produk kecantikan yang menjual produknya melalui agen atau retail. Setiap aktivitas pendistribusian pasti melalui saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan oleh produsen dalam rangka mendistribusikan produk ke konsumen. Kegiatan pendistribusian produk tidak akan berlangsung baik tanpa adanya pihak-pihak yang menjalankannya. Contoh pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas distribusi antara lain. Yang pertama, pedagang. Pedagang merupakan pihak yang membeli produk dari produsen atas kemauan sendiri. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke pedagang lain atau konsumen akhir. Yang kedua, agen. Agen merupakan lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Lembaga ini biasanya mempunyai izin atas nama produsen. Yang ketiga, makelar. Makelar merupakan suatu lembaga atau pihak yang menjadi perantara penjualan. Makelar biasanya menjalani tugasnya di bidang usaha-usaha tertentu, seperti penjualan kerajinan barang seni dan sebagainya. Yang keempat, yakni eksportir. Eksportir merupakan orang atau sekelompok orang, atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Dan yang terakhir atau kelima yaitu komisioner. Komisioner ini tugasnya seperti makelar namun melaksanakan transaksi jual belinya menggunakan nama sendiri. Adapun komisi merupakan imbalan dari hasil kinerja komisioner. Selanjutnya adalah pengelolaan persediaan. Ini penting diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Jika dalam pengelolaan persediaan kita baik, maka kita bisa menekan biaya produksi. Persediaan atau inventory adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan usaha meliputi persediaan bahan mentah, komponen rakitan, bahan pembantu atau pelengkap, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, komponen lain yang menjadi bagian pengeluaran. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau bahan baku merupakan persediaan barang berwujud yang digunakan sebagai bahan utama dalam proses produksi dan selanjutnya diolah menjadi bentuk lain. Contohnya dalam usaha pembuatan seragam, bahan bakunya kain. Ini yang harus dicatat dalam persediaan. Yang kedua, persediaan komponen rakitan, yaitu persediaan barang yang terdiri atas komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain dan dapat secara langsung dirakit menjadi produk. Contohnya, persediaan yang dimiliki oleh perusahaan perakitan motor, seperti kaca spion, shock breaker, hand grip, knalpot, dan lain-lain. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau pelengkap, yakni persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, yang digunakan hanya untuk meningkatkan efisiensi, bukan menjadi bahan utama dalam produk jadi. Contohnya dalam usaha pembuatan kursi, bahan pembantu yang dibutuhkan adalah lem, paku, dan amplas.
Yang keempat, persediaan barang dalam proses. Barang dalam proses atau barang setengah jadi merupakan persediaan barang hasil keluaran dari setiap bagian dalam proses produksi, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi. Contohnya dalam usaha pembuatan meja belajar, persediaan barang dalam proses berupa meja yang sudah jadi tetapi masih harus diket agar lebih menarik. Kelima adalah persediaan barang jadi atau produk akhir. Ini merupakan persediaan barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim ke konsumen. Dan yang terakhir adalah persediaan komponen lain yang menjadi bagian pengeluaran tetapi tidak termasuk ke dalam 5 persediaan di atas. Kemudian bagaimana menangani persediaan-persediaan tersebut? Caranya adalah dengan mencatatnya. Pencatatan persediaan merupakan serangkaian kebijakan dan pengendalian terkait dengan persediaan, yang meliputi penentuan tingkat persediaan harus dijaga, waktu untuk mengisi kembali persediaan, dan jumlah yang harus diproses. Sistem ini berfungsi untuk menjamin tersedianya sumber daya yang tepat, dalam kuantitas yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Sistem pencatatan persediaan barang terdiri atas 2 jenis, yaitu sistem perpetual dan sistem periosik. Sistem perpetual atau metode buku adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara langsung pada jumlah dan harga pokoknya. Pencatatan dilakukan setiap kali terjadi transaksi keluar dan masuk produk. Pada sistem ini, perusahaan secara langsung dapat melihat jumlah persediaan serta harga pokoknya secara akurat. Sedangkan sistem periodik atau metode fisik merupakan sistem pencatatan persediaan yang dilakukan hanya pada akhir periode. Sistem ini tidak melakukan pencatatan langsung pada persediaan dan harga pokok sehingga pada periode akhir. Perusahaan harus menghitung jumlah dan nilai yang dimaksud dengan menjurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi. Itu saja materi tentang penerapan produksi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup WA. Selanjutnya silakan kerjakan penilaian yang ada di slide terakhir. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.